Shalom, jemaat GKI Sorokenden yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah tengah pekan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita menjumpai percobaan dan masalah dalam hidup kita. Namun yang perlu kita tahu dan perlu kita ingat bahwa janji Tuhan akan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Untuk itu, saya ajak untuk kita sama-sama menyanyikan pujian bersamamu Bapa. Satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini dalam ibadah tengah pekan. Berkati ya Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan, ke akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kita menyanyikan pujian, Aku datang dan ku bersujud. Telah ku buka mata
Saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan Pekan Pentakosta. Dan saat ini saudara-saudara kembali sebelum kita membaca perenungan firman Tuhan, ayo kita berdoa mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kembali kami menikmati persekutuan Pekan Pentakosta. Meskipun secara online, namun itu tidak membuat kami patah semangat. Namun justru persekutuan Pekan Pentakosta ini membuat kami semakin semangat untuk memuji Tuhan. Dan saat ini dengar akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ketika saya SMA, saudara-saudara, diumumkan nilai ulangan. Dan teman saya katakanlah si A. Si A itu mengatakan, wah saya dapat nilainya kok jelek ya. Kamu tahu enggak? Nah, dia mulai ngerasani si B, saudara-saudara. Teman saya yang lain, teman saya yang ketiga si B. Si B itu nilainya bagus, ya maklum lah ya. Lawang dia itu orang mampu, lesnya mesti di mana-mana. Dan mungkin aja loh ya, lesnya itu sama gurunya sendiri. Wah, misal. Dia sudah mulai seperti itu. Mulai muncul bibit-bibit iri hati. Nah, saudara-saudara, disitulah saya batin, ya kan, berkata dalam hati, Allah bilang aja ya kan, kamu iri atas kesuksesan orang lain. Karena memang saya tahu si B itu memang pinter, saudara-saudara. Si B itu memang tekun. Nah, jelalah itu apa ya saudara-saudara. Nah, kebetulan saja memang dia les di beberapa tempat dan memang berasal dari orang yang mampu, saudara-saudara. Nah, tapi saya tahu si B ini memang pinter. Dasarnya si A aja iri hati melihat kesuksesan orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, terkadang kehidupan kita pun seperti itu. Atau kita melihat ada fenomena iri hati. Yaitu adalah susah melihat orang lain senang. Susah melihat orang lain lebih berprestasi. Susah melihat orang lain lebih sukses daripada kita. Dan yang menjadi masalah dalam iri hati adalah kita justru menjelekkan orang tersebut. Dan itulah saudara-saudara yang dilakukan oleh Saul. Ketika apa? Ketika pada waktu itu bangsa Filistin yang dipimpin oleh salah seorang prajurit kuat bernama Goliat. Saul itu takut. Kemudian muncullah Daud. Daud ini bukan dalam latar belakang militer, bukan latar belakang bangsawan yang tinggi sekali jabatannya. Tetapi justru Daud bisa mengalahkan Goliat. Dan apa yang terjadi saudara-saudara dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan kerincing. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, asal mula kekeliruan Saul adalah iri hati. Dia iri karena Daud lebih berprestasi dan mampu mengalahkan Goliat. Dan yang menjadi permasalahan adalah iri hati ini mampu membuat orang mengubah persepsi orang. Dari yang tadinya baik, Saul itu kan tadinya baik, tadinya dekat sama Tuhan. Berubah, iri hati mengubah orang itu jadi yang tadinya baik menjadi buruk. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8, amarahnya bangkit menyebalkan hatinya. Dan ayat yang ke-9 saudara-saudara, sejak hari itu maka Saul selalu loh saudara-saudara. Nah, ini kata yang dipakai artinya apa? Berulang-ulang Saul tidak mengubah persepsinya dan gak bisa. Karena apa? Udah iri. Iri membuat orang memiliki persepsi selalu. Nah, kalau selalunya baik tidak masalah. Ayat yang ke-9, selalu mendengki Daud. Membenci Daud.
Jadi saudara-saudara, iri hati itu bisa mengubah orang selalu berprasangka buruk, selalu berpikiran negatif terhadap orang yang lebih baik daripada dirinya. Makanya dalam setiap kesempatan Saul ingin membunuh Daud. Dan saudara-saudara, inilah efek dan bahayanya dari iri hati. Iri hati membuat orang mampu membenci orang lain. Terlepas orang lain itu benar, ternyata memang Daud berprestasi. Daud memang mampu mengalahkan Goliat. Tapi saudara-saudara, sebaik-baiknya orang kalau sudah dikuasai iri hati, maka orang itu tidak akan bisa melihat kebaikan orang lain. Orang tidak bisa menerima kesuksesan orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini kita melihat kalau kita iri hati, sebetulnya yang rusak itu adalah diri kita sendiri. Yang pertama, pikiran kita selalu negatif sama orang. Kita nggak bisa menemukan kebaikan dari orang lain. Makanya iri hati membuat kita sendiri menjadi orang yang negatif. Selalu negatif thinking, selalu toksik kepada diri sendiri. Karena apa? Pikirannya selalu negatif. Yang kedua, dampak dari iri hati adalah orang tidak bisa mensyukuri apa yang dimiliki. Saul itu sebetulnya kalau dia tidak meneruskan iri hatinya, bisa saja dia menjadi partner dari Daud. Dia bisa menjadi mentor yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Waktunya habis untuk memikirkan bagaimana menjatuhkan Daud. Dan ketika waktu itu habis untuk melihat orang lain, dia nggak bisa untuk melihat dirinya sendiri. Sehingga tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Makanya orang iri hati akan merusak diri sendiri. Karena apa? Nggak bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, orang iri itu nggak akan mengembangkan diri. Karena apa? Ya tadi, waktunya habis buat lihat orang lain, waktunya habis untuk bagaimana menjatuhkan orang lain, sehingga dia tidak bisa mensyukuri, apalagi mengembangkan diri sendiri. Makanya kalau orang iri, hasilnya seperti Saul ini, saudara-saudara. Karirnya itu nggak bisa naik, popularitasnya juga nggak baik-baik amat, dan bahkan di dalam akhir hidupnya pun, dia tidak dicatat menjadi raja yang berprestasi. Dia cuma berprestasi dalam tanda kutip karena raja pertama. Tapi apa yang dia buat? Nggak ada. Gitu ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan. Daripada kita iri hati melihat kesuksesan orang lain, yuk lebih baik kita melihat diri kita. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada hal yang harus kita kerjakan untuk mengembangkan diri kita. Sehingga daripada waktu kita habis untuk melihat orang lain, lebih baik habis untuk mengembangkan diri. Dan terus-menerus mengasah diri untuk memperbaiki diri. Sehingga kita jauh lebih baik. Dan saudara-saudara yang terkasih, orang lebih baik itu tidak perlu merendahkan orang lain. Tapi lebih baik tunjukkan kualitas diri. Bahwa memang saya berkualitas. Selamat menilai diri kita sendiri. Dan kalau memang ada kekurangan, tidak usah lihat kelemahan orang lain. Kembangkan diri. Dan mohon kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita mengembangkan diri kita. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, iri hati menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan kekristenan. Dan mungkin saja saat ini kami mengalami iri hati. Kami lebih suka melihat keberhasilan orang lain dan mencoba untuk mencari kelemahan yang ada. Ya Tuhan, saat ini kami diingatkan melalui firman Tuhan. Mampukanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk terus mengembangkan diri. Tidak melihat kejelekan orang lain, namun justru kebaikan orang lain, prestasi orang lain, kesuksesan orang lain, itu boleh menjadi alat kami untuk memacu diri kami, dan bahkan kami bersinergi untuk saling membantu. Mampukanlah kami Tuhan daripada iri hati, mending kami mempersiapkan diri kami, memacu diri kami, dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Karena ketika kami iri hati, kami sulit untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Tuhan saat ini mampukanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk setiap detik melihat kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami tak sempurna. Namun justru di tengah ketidaksempurnaan itulah, disinilah kami dituntun Roh Kudus untuk melihat bagaimana karya Tuhan terus-menerus ada di tengah ketidaksempurnaan hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini
mampukanlah kami untuk melihat karya Tuhan yang terus ada dan mungkin saja terlewat di dalam pandangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.